Halo everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini kita akan kembali membahas mengenai Laravel Fragment. Di sini kita akan membuat upload image ke dalam folder dan database. Nah, contohnya di sini kalau kita close semua di sini kita tutup. Nah, di sini ada folder yang nama public. Dalam folder public ini kita akan menyimpan sebuah gambarnya. Jadi ketika gambarnya melalui post, maka public ini akan menyimpan gambarnya. Jadi sebelum itu kita buat dulu folder yang namanya ini images. Di sini saya, teman-teman bisa buat nama foldernya lah. Tapi teman-teman harus sesuaikan nanti. Ini kalau kita lihat, kita udah mempunyai model yang nama kategori customer dan user. Jadi, ini saya tidak akan menggunakan kategori. Kan di sini saya akan membuat sebuah model baru yang namanya menu. Ini ada kategori customer dan menu. Yang dimana menu ini akan berrelasi dengan kategori. Ini saya buat dulu. Nah, ini kalau kita di PHP ini berarti. Nah, di sini kita akan membuat perintahnya PHP make model yang namanya itu menu, kemudian di dalamnya ada konten dan ini sudah. Nah, kemudian ada header dan ada migration. Ini sudah berhasil buat. Oke. Nah, di sini ada menu controller, ada model menu, kemudian di bagian database ada migration yang namanya menus. Ini kemudian di sender juga ada. Di sender ini sepertinya kita tidak akan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat tabelnya. Kemudian kita perlu, jika menghubungkan kategori dengan menu, kita perlu yang namanya kunci tamu. Nah, kunci tamu di sini kita buatnya ini foreign ID. ID-nya itu diambil dari nama ID dari kategori. Jadi kita ini. Nah, kemudian kalau dia itu kita kasih batasan, berarti constraint. Dan kemudian ketika dia itu diupdate, yaitu cascade. Jadi cascade itu ketika yang di sana terubah, maka di sini juga terubah. Kemudian ketika yaitu delete, ini tidak dibolehkan. Selanjutnya kita akan membuat relasi. Sebelum itu kita lengkapi ini, kemudian di sini ada string name. Nah, kalau seperti ini kita akan membuat string ini secara default. Jadi ukuran atau length dari name ini akan secara default dari string. Maka kita mau itu. Jadi kita bataskan 25. Ini, kemudian kita buat di sini. Di menu ini kita butuh yang namanya harga. Jadi di sini kita buat double ini biar dia itu misal harganya itu ada yang koma-koma. Jadi kita tidak buat number, kita buatnya double. Selanjutnya di sini kita buat price. Dan tidak lupa sesuai dengan topik kita, yaitu di sini kita buat string kemudian picture. Nah, picture ini kan ukurannya bisa banyak. Jadi kita bisa buat di sini picture ya, sesuai dengan default. Oke. Selanjutnya kita migration. P artisan create kemudian fresh minus sheet. Kita mengirimkan sheet dari customer. Kita buka dulu di postnya. Ini di bagian kategori kita cek ya. Nah, kalau kita cari sampai bawah, pastikan di sini sampai kita telah considernya. Consider. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah folder baru yang namanya menu. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam rootnya dulu di web. Nah, di sini kita beri komentar namanya menu. Kemudian di sini kita melakukan apa? Di sini kita contohnya create menu. Oke, kita buat router, kemudian metodenya itu post kalau ingin mengirimkan data. Di sini menu, kemudian di sini kita gunakan users, kemudian kita gunakan controller yang sudah kita buat. Di menu controller, teman-teman. Kemudian kita panggil fungsinya di sini apa, yaitu
kalau untuk mengirimkan data. Oke, ini. Nah, kita cek dulu menu controllernya. Nah, kita masuk ke bagian store. Di store ini kita cek. Nah, ini. Kemudian kita return response, kemudian JSON. Nah, secara JSON, kemudian di sini kita tulis hello menu. Kita buat secara statik dulu teman-teman. Nah, kita kembali ke postman-nya, coba kita jalankan. Nah, karena dia belum ada, maka kita buat folder dulu agar rapi. Folder namanya menu. Kemudian di sini kita add request. URL-nya di sini kita pilih yang customer, kita ganti menjadi menu. Ya teman-teman, di sini menjadi menu ya. Karena di sini kita sesuaikan dengan approach yang ada di web kita. Nah, ini kita sesuaikan juga metodenya menjadi post. Dan kalau kemarin teman-teman masuk ke body, kita menggunakan yang form URL encoded. Tapi di dalam sini kita ingin mengambil sebuah file atau gambar. Nah, jadi kita memerlukan form data, tidak lagi menggunakan form URL encoded. Selanjutnya, di sini kita langsung masukkan aja kata kuncinya. Jadi kata kuncinya itu kita lihat di bagian menus. Nah, di sini kita akan mengambil picture-nya dulu sebagai contoh. Di sini kita tulis jadi kita sesuaikan dengan nama kolom kita. Nah, di sini kan kita tidak ada nih tempat untuk menambahkan gambarnya. Teman-teman kalau deketin kemari, di sini ini ada teks. Kalau kita klik maka dia akan muncul pilihan. Nah, kita pilih yang file. Nah, di sini baru kita select file. Nah, di sini kita contohnya di sini saya membuat yang ini teman-teman. Cari aja yang rendah. Nah, di sini WhatsApp image. Ini kalau kita send, nah, maka akan muncul Hello Store menu yang didapatkan dari controller tadi. Nah, seperti ini, Hello Store menu. Jadi kita tidak ingin ini ya teman-teman. Jadi kita ganti bagaimana caranya kita akan mendapatkan nama dari file ini. Jadi caranya itu seperti ini. Jadi teman-teman silahkan cek seperti ini. Kita bungkus dulu dia di dalam variable yang nama picture. Kemudian kita cek request dan kita cek apakah ada file ini yang nama kolomnya itu picture, yang dikirimkan itu picture. Kemudian kalau ada, kita ambil nama asli dari file yang dikirim itu. Jadi get client original name. Nah, kemudian di sini kasih nama dan coba kita gantikan hello store ini menjadi picture. Apa yang akan terjadi? Jalankan dan maka kita akan mendapatkan nama asli dari file yang udah dikirim. Nah, ini yang kita mau teman-teman. Jadi setelah kita mendapatkannya, kita akan pindahkan dia ke dalam folder public. Jadi seperti oke, selanjutnya bagaimana? Jadi setelah kita dapatkan di sini, kita cek lagi request file. Nah, kita cek lagi apakah ada. Kalau dia ada, kita move dia itu dalam yang namanya folder yang namanya images. Jadi di sini kita udah buat folder images. Apa yang kita pindahkan ke dalam images? Picture tadi. Oke, kita koma seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, kita send. Oke, nah hasilnya masih sama seperti ini. Tapi kalau teman-teman balik kemari, nah di dalam folder images ini teman-teman lihat, maka gambarnya itu udah langsung masuk ke dalam folder dari images seperti itu. Oke, nah ini muncul namanya, tapi ini bukan yang kita mau teman-teman. Jadi kita kembali lagi di sini. Nah, kita bisa ganti respon dari JSON-nya, tapi kita tidak fokus itu. Ini selanjutnya tugas kita adalah mengirimkan data menu ini ke dalam database. Jadi teman-teman kalau ingat silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman silahkan ya. Nah, di sini kita butuh yang namanya menu. Jadi kita panggil modelnya, kemudian kita create. Ini kita create satu-satu aja teman-teman. Dan name yang dikirimkan tadi berarti dari request name. Nah, selanjutnya ada price. Kemudian dari request price. Kemudian ada picture dari request picture. Nah, kalau kita ngambilnya dari request picture, itu namanya tidak akan sesuai dengan
seperti ini tadi teman-teman. Kalau kita ingin nama sesuai, kan ini udah kita panggil. Jadi kenapa nggak kita panggil aja variabelnya itu di dalam picture ini. Jadi kita langsung color picture. Oke. Nah, selanjutnya di sini di awal tadi saya bilang kan ingin menghubungkan model menu dengan model kategori. Ini kita belum menghubungkannya. Jadi kalau kita kembali ke model menu, di sini teman-teman lihat kita ke kategori dulu lah. Nah, di kategori di sini kita bisa tambahkan, kita buat public function terbaru di sini, namanya itu karena dia itu satu kategori memiliki banyak menu. Jadi di sini menunya kita tambahkan jamak seperti. Nah, kemudian selanjutnya kita kemudian kita buat this. Di sini kalau dia many to one one to many, berarti satu kategori memiliki banyak menu. Yang kita buat itu adalah has many. Has many di sini kita ambil dari model menu. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Namun kita perlu membuatnya ini di dalam menu juga. Nah, kalau ini kita masuk ke menu, ini masih kosong. Kalian kita tambahkan protected guarded. Kemudian di kosong. Kemudian di sini kita buat public function yang namanya itu kategori karena dia itu cuma satu. Nah, kita balik di sini berarti return this. Ini this bukan has many lagi tapi belongs to. Jadi kebalikannya teman-teman. Belongs to kategori kemudian class. Oke, seperti ini teman-teman. Maka ini udah cukup teman-teman. Selanjutnya coba kita cek lagi di sini. Nah, di bagian menu controller, nah ini udah sesuai. Kalian di sini kita gantikan aja langsung, berarti menu hasil ditambahkan. Kemudian kita kembali kemari, kita isi. Di sini tadi ada apa? Ada name. Name-nya itu misalnya pisang. Nah, kemudian di sini ada price. Price itu misalnya 12.000. Kemudian di sini ada, nah udah cukup teman-teman. Kita send. Kalau kita lihat, nah ini ada error SQL. Kita lihat kategori ID, field kategori ID doesn't have default value. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti kita ada kekurangan dalam mengirimkan nama kolomnya. Kalau kita kunjungi create menus, nah kita lupa ada sebuah kolom yang namanya kategori ID. Jadi di sini kita kembali kita tambahkan aja di sini free ID, kemudian kita ya request, kita ambil dari postman-nya tadi ID. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke postman dan kita tambahkan juga kategori ID. Nah, kita tambahkan di sini satu aja. Kategori ID-nya itu kita dapatkan dari sini teman-teman. Kalau kita lihat di sini kan ada 100, berarti rank di sini antara 1 sampai 100. 100 itu bisa-bisa. Oke, kita tambahkan ya. Nah, kita send. Nah, maka menu berhasil ditambahkan. Dan kita cek teman-teman. Ini kita buat lagi add request. Namanya itu get all menu. All menu. Kemudian ini URL-nya. Nah, ini aja. Dan metodenya ini get. Dan kalau kita send, nah di sini 405 method not allowed itu terjadi karena apa? Jadi hanya karena kita belum membuat rootnya. Ini kan create menu, kita buat di sini get all menu, kemudian kita buat filternya post salah teman-teman get karena kita mengambil data, kemudian sama menu, dan kita buat ini terus kita gunakannya menu controller, kemudian di sini index. Oke, jadi kita kembali ke menu controller. Ini ada index, jadi kita gunakan cara lama teman-teman. Kita bungkus dulu menu sama dengan menu, kemudian all. Nah di sini kemudian return response JSON, kemudian menus. Oke, titik koma. Nah kalau kita kembali teman-teman, kita jalankan ini.
Nah, maka akan tampil hasil yang udah kita kirimkan tadi. Dan nama picture-nya ini udah WhatsApp seperti nama file aslinya. Nah, lihat lagi di sini. Nah, di sini karena namanya sama jadi tidak jadi dia terupdate gitu, teman-teman. Oke, WhatsApp image juga. Oke, seperti itu teman-teman cara menambahkan atau mengupload image pada Laravel Lumen. Oke, sampai sini aja dulu videonya teman-teman. Kalau teman-teman kebingungan, teman-teman bisa tanya. Ntar saya akan tunggu kalian di video selanjutnya.